Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dava Syafiq Nazari dari kelas 10 tahun 1 akan mempresentasikan materi tentang polimer. Pengertian polimer. Polimer merupakan molekul besar makromolekul yang terdiri atas susunan unit kimia berulang yang kecil, sederhana dan terikat oleh ikatan kovalen. Unit berulang ini biasanya setara atau hampir setara dengan monomer, yaitu bahan awal dari polimer. Apa itu monomer? Monomer merupakan sebarang zat yang dapat dikonversi menjadi suatu polimer. Sebagai contoh, etilen adalah monomer yang dapat dipolimerisasi menjadi polietilen. Asam amino termasuk monomer juga yang dapat dipolimerisasi menjadi polipeptida dengan pelepasan ion. Struktur polimer. Polimer linear terdiri dari rantai panjang atom rangka yang dapat mengikat dulu seperti tren. Polimer ini biasanya dapat larut dalam beberapa larut dan dalam keadaan padat pada temperatur normal. Berikut gambar polimer linear. Polimer bercabang. Polimer bercabang dapat divisualisasi sebagai polimer linear yang bercabangan pada struktur dasar yang sama sebagai rantai utama. Berikut gambar polimer bercabang. Polimer jaringan 3 dimensi atau 3-dimension network. Polimer jaringan 3 dimensi adalah polimer dengan ikatan kimianya terdapat antara rantai. Bahan ini biasanya diswel atau digembungkan oleh pelarut, tetapi tidak sampai larut. Ketidaklarutan ini dapat digunakan sebagai kriteria dari struktur jaringan. Makin besar persen sambung silang (cross-links), makin kecil jumlah penggembungannya atau swelling. Berikut gambar polimer jaringan 3 dimensi. Tata nama polimer. Untuk tata nama polimer hanya ada satu aturannya, yaitu menambahkan kata poli plus monomernya. Nama-nama polimer sangatlah banyak dan sangat susah untuk diingat dalam jangka waktu yang lama, jadi jalan lainnya adalah dihafal. Klasifikasi polimer. 1. Berdasarkan sumbernya. 2. Berdasarkan monomer penyusunnya. 3. Berdasarkan sifatnya. Jenis polimer berdasarkan sumbernya. 1. Polimer alam. 2. Polimer sintetis. Jenis polimer berdasarkan monomer penyusunnya. 1. Homopolimer dan 2. copolimer. Jenis polimer berdasarkan sifatnya. 1. Thermoplast polimer yang menjadi lunak apabila dipanaskan, bisa dicetak lagi jadi bentuk lain, bersifat kuat, ringan, dan transparan. 2. Thermoset polimer yang berbentuk permanen dan tidak jadi lunak meski dipanaskan. 3. Elastomer polimer yang elastis, bentuknya bisa direnggangkan tapi bisa kembali ke bentuk semula jika daya tariknya hilang. Sifat polimer. Perbedaan sifat-sifat polimer tersebut dipengaruhi oleh struktur polimernya yang meliputi 1. Panjang rantai polimer. 2. Gaya antar molekul. 3. Percabangan. 4. Ikatan silang antar rantai polimer. Kelima, sifat kristalinitas rantai polimer. Penggunaan polimer. Contoh 1 yaitu plastik polietilen tereftalat atau disingkat menjadi PET. Plastik PET merupakan serat sintetik polyester dacron yang transparan dengan daya tahan kuat, tahan terhadap asam, terhadap udara, fleksibel dan tidak rapuh. Dalam hal penggunaannya, plastik PET menempati urutan pertama. Penggunaannya sekitar 72% sebagai kemasan minuman dengan kualitas yang baik. Plastik PET merupakan polyester yang dapat dicampur dengan polimer alam seperti sutra, wool, dan katun untuk menghasilkan pakaian yang bersifat tahan lama dan mudah perawatannya. Dampak penggunaan polimer. Penggunaan plastik PET. Meskipun PET biasanya dapat didaur ulang untuk digunakan kembali, namun PET masih dianggap berbahaya bagi kesehatan dalam penggunaannya. Jenis plastik ini mengandung antimon trioksida yang bersifat karsinogen sehingga dapat menyebabkan kanker pada jaringan hidup. Jika terpapar panas, senyawa tersebut dapat dilepaskan ke dalam isi yang ada di dalamnya dan berbahaya untuk kita konsumsi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.